Halo guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang internet. Nah, jadi beberapa hari yang lalu aku pindah rumah dan butuh internet yang harus kepasang. Fiber ya pastinya, internet kabel. Nah, jadi ada beberapa opsi yang udah aku pikirin. Yang pertama ada IndiHome, kemudian ada Biznet, kemudian ada CBN, kemudian juga ada XL Home, sama yang terakhir adalah MTM. Nah, MTM itu jaringan fiber lokal yang ada di Bali. Aku nggak tahu di luar Bali ada atau enggak. Nah, pertama IndiHome. Nah, kenapa IndiHome jadi salah satu yang Mas rekomendasi? Karena sebelumnya di daerah sana itu orang-orang pada pasang IndiHome. Jadi aku pikir ya kabelnya pasti gampang gitu nariknya, tinggal tarik. Kemudian beberapa yang lain semisal Biznet tertarik ya karena emang reputasinya aja sih. Cuman kita coba deh lihat satu-satu ya. Nah, kemudian yang pertama IndiHome. Nah, IndiHome ini aku cek di sales maupun di website hampir sama ya. Untuk internet doang dia harganya itu di 280.000 per bulan untuk speednya up to 30 Mbps. Nah, ini cukup murah. Jadi sebelumnya harga IndiHome kan mahal ya. Aku sebelumnya sempat diceritain oleh teman-teman juga, banyak yang bilang mereka bayar 300.000 internet cuma 20 Mbps seperti itu. Dan temanku juga ada yang pakai 10 Mbps doang di harga 100 ribuan gitu, jadi paketan lama. Terus sekarang mungkin udah nggak ada. Nah, itu sih mereka baik-baik aja. Cuman emang jeleknya DM itu kan banyak yang masalah, khususnya di komunitas game banyak yang curhat kalau paket ini tuh pingnya lambat, suka mati internet dan lain-lain seperti itu. Jadi ini paketnya di 280.000 per bulan untuk 30 Mbps. Ini untuk yang lebih tinggi tapi harganya jadi 300 ribuan dan cuma dapat 40 Mbps seperti itu. Nah, kita coba untuk yang kedua yaitu Biznet. Nah, kita coba sampingin dulu untuk IndiHome. Kemudian yang kedua untuk Biznet. Nah, untuk Biznet kita bisa cek sekarang khususnya di daerah Jawa Bali karena aku di Bali. Nah, ini paketnya untuk 30 Mbps harganya 250.000, lebih murah ya dari IndiHome. Tapi ini yang harus kalian tahu, dari yang aku tanya-tanya ke sales, jadi ada biaya lain-lain ya. Jadi ini bukan biaya bulat, sama halnya di sini di IndiHome ini juga bukan biaya bulat ya, tapi nanti ini ada PPN-nya. Nah, kemudian untuk di Biznet ini juga ada PPN-nya, oke? PPN-nya plus nanti ada sewa yang lainnya, sewa alat router dan lain-lain. Belum lagi kalau tempat kita belum ada kabelnya, jadi kita harus tarik dan kita ada biaya penarikan kabel lagi dan lain-lain, and so on. Jadi ini udah aku eliminasi lah, ini aku eliminasi. Begitu pula IndiHome juga udah aku eliminasi. Kenapa? Ya nanti kita lihat paketan yang lain. Kemudian pilihan yang ketiga ada MTM. Oke. MTM. Oke. Untuk MTM kita di HP karena aku cari di sini di websitenya nggak ketemu. Oke, ini yang aku dapetin dari salesnya. MTM ini dia provider yang dari lokal di Bali. Jadi dia mungkin ada atau belum ada di luar Bali, dan dia itu agak beda ya jadi sistemnya. Jadi bahkan 2 tahun lalu dia sistemnya kalau untuk bayar langganannya harus ke kantornya, karena temanku udah banyak pakai MTM ini. Dan bahkan beberapa bulan yang lalu salah satu temanku udah aku racunin buat pakai MTM. Kenapa? Karena murah banget nih, lihat ya. Di harga 300.000 dia udah dapat speed up to 100 Mbps. Oke. Let's see. Kalau kita sama PPN pun ini jadinya 333.000 gitu ya. Oke, 333.000 untuk 100 Mbps. Tapi ini baru. Jadi teman-teman aku yang rata-rata mereka udah paketan dari kemarin tuh di 75 Mbps. Di harga yang sama 75 Mbps. Tapi tahun ini dia harga lebih murah, yaitu sampai 100 Mbps ya. Unlimited 100% fiber dengan dia agak ada sewa-sewaan seperti di Biznet, jadi bener-bener gratis gitu untuk routernya. Oke, itu opsi ketiga. Menarik banget ya MTM. Tapi di harganya 333.000 gitu kan. Sedangkan di awalnya aku pengen sih kalau bisa di bawah 300.000. Udah include PPN. Itu dan sejauh ini belum ada ya. Jadi IndiHome sendiri masih 300 ribuan kalau sama PPN. Kemudian Biznet ini juga masih 300 ribuan kalau sama PPN dan sewa dan lain-lain dengan speed up to 30 Mbps yang sebenarnya tidak worth it karena kita bisa pakai MTM. Kemudian opsi selanjutnya itu ada CBN. Nah, CBN ini opsi yang paling kuat. Jadi sebelumnya aku pernah pakai CBN
di harga 300 ribuan untuk 30 Mbps, tapi di tahun ini CBN jadi jauh lebih murah. Oke. Jadi di harga 229.000 belum PPN, oke. Jadi nanti kalau PPN sekitar 250-an something, dia udah dapat speed up to 50 Mbps. Ya, up to 50 Mbps. Memang nggak segan-segan TM yang 300 ribuan dapat 100 Mbps, tapi ini udah lumayan 50 Mbps udah lumayan. Dan aku tahu CBN udah pernah pakai juga di sekitar 2 tahun lalu, dan performanya juga oke. Buat gaming juga lumayan oke, ya. Dan ini si sales bilang untuk bulan pertama itu dia cuma bayar 200 ribu. Jadi ada promonya di bulan pertama, tapi di bulan selanjutnya dia bayar full, yaitu 229.000 atau 250.000 plus PPN. Jadi gitu ya untuk CBN. Ini menurutku paling worth it. Awalnya aku udah bener-bener milih ini, cuman akhirnya aku tergoyahkan sedikit oleh yang namanya XL. Oke, kebetulan nih website XL lagi down ya. XL lagi down nih, coba cek. Nah, oke, dia lagi down. Ya, jadi aku bukanya langsung di Google ini, karena ini yang menarik itu namanya XL1. Jadi XL Home yang biasa itu kurang menarik, dan ini menarik banget XL1. Karena kenapa? Di sini kita bisa cek harga 270 ribuan aja kita dapat up to 30 Mbps. Ini harga lama, bentar aku coba cari harga baru. Ya, dia punya paket yang menarik, XL1 Fiber ini. Oke, yang pertama dia punya paket yang 30 Mbps, plus 8 GB. Jadi masuk plus 8 GB ini. Nah, jadi ketika kita paketan ini, kita bisa dapat beberapa perangkat. Yang pertama, kita dapat kartu, ya, kartu GSM, yaitu 2 biji. Nah, dimana kedua kartu itu setiap bulannya dia bisa dapat 8 GB untuk paket 30 Mbps dan 15 GB untuk paket yang 50 Mbps. Nah, ini kita bayar cuma sekitar 200 ribuan aja, jadi nggak sampai 300 ribu. Selain itu kita juga dapat video platinum selama 12 bulan, and so on. Jadi dapat TV box juga gitu kan, murah banget kan, jauh dibanding paketan yang lain, provider yang lain maksud saya. Nah, dan ini harga yang ini ya, yang bawah ini ya, yang bawah ini berarti, ya, dia dapat value speed booster 6 bulan. Nah, ini normalnya ini. Nah, ini speed boosternya. Ini boosternya. Selama 6 bulan kita dapat up to 50 Mbps. Di harga segini. Dan untuk paketannya di HP-nya, jadi di HP yang kita dapat dulu GSM itu kita bisa pakai paketan di 8 GB normalnya, tapi ini 15 GB untuk boosternya. Jadi selama 6 bulan. Gitu. Jadi ini yang bikin aku bingung awalnya. Cuman aku pikir jangka panjang. Oke lah kita dapat TV, oke lah kita dapat kartu GSM. Kalau kita dapat kartu, mau nggak mau kita terpaksa buat ganti kartu, ya kan? Dia taruh mana kartunya? Aku nggak ada HP lagi, sedangkan iPhone nggak bisa buat dual SIM gitu. Bisanya mungkin eSIM, tapi ini kan kita dapat kartu fisik kan, kita mau nggak mau harus ganti kartu. Dan itu aku nggak worth it, nggak pakai 15 GB-nya. Kemudian untuk TV box aku udah punya TV Android, jadi nggak perlu lagi TV box. Kemudian, nah ini jadi masalah lagi, memang murah, tapi 50 Mbps ini cuma booster di harga 287 ribu, ya kan? Sedangkan nanti ketika 6 bulan ya akan balik normal ke 30 Mbps. Agak nggak worth it nggak sih jadinya kita bayar segini. Tapi emang kita dapat video platinumnya 12 bulan. Kita bisa nonton English Premier League kan, dan lain-lain. Nah, cuman apakah worth it gitu? Balik lagi. Sedang aku pikir-pikir, ternyata CBN oke juga. Dengan harga fix 250 ribuan lain PPN, atau harga ini 200, kalau ini harganya 280 ribuan ya, 280 ribuan, tapi kita dapat 50 Mbps hanya 6 bulan pertama, kemudian sisanya 30 Mbps. Ya sekarang ini lebih murah, 250 ribuan doang kita udah dapat up to 50 Mbps flat, nggak ada penurunan, nggak ada kenaikan juga, yang pasti harga segitu, speednya segitu terus lamanya, dan tanpa bonus-bonusan lah yang belum tentu juga kepake kan. Akhirnya aku memutuskan untuk masang CBN ini. Itu jadi gitu aja ceritaku. Dan by the way, ini kemarin udah aku pasang CBN nya, dan jadi aku udah
kontak sales di tanggal 11, kemudian dan udah dipasang kemarin tanggal 13, dan udah oke juga. Udah sempet aku speed test juga kemarin, jadi speednya ya sekitar 40-an, nggak sampai 50 Mbps, tapi aku rasa sih emang segitu ya harganya, segitu ya, karena ini kan up to 50 kan, belum tentu 50, itu pun bergantung dengan server yang kita pakai saat tes kayak gitu. Dan udah gitu aja, akhirnya aku memutuskan buat CPN tanpa embel-embel, tanpa bonus aneh-aneh, flat harga segini. Di awal aku cuma bayar 200 ribu, nah aku udah bayarin kemarin, sisanya 250 something setiap bulan bayarnya dengan up to 50 Mbps. Jadi untuk speednya tanpa FUP dan lain-lain seperti itu. Ya gitu aja, mungkin ini jadi masukan, cerita aku bisa jadi masukan buat teman-teman yang memasang kabel fiber juga dan bingung memilih mana. Jadi untuk di Bali menurut aku MTM itu masih worth it, tapi aku belum bisa ambil MTM karena pricingnya yang 333.000 per bulan dengan 100 Mbps yang terlalu overkill buat aku. Jadi dengan 250.000 aku bisa hemat 80.000, dapat speed yang setengahnya cukup buat aku, jadi nggak perlu overkill. Mungkin nanti aku bisa update grade ke MTM ataupun ke yang lebih kencang speednya nanti di saat aku butuh, tapi untuk sekarang belum. Jadi aku bisa lebih hemat 80.000 kalau aku ambil MTM kan 333.000, kalau aku ambil ini sekitar 250.000 plus pertama aku cuma bayar 200.000, berarti lebih murah lagi kan. Gitu sih yang gue jadi penting buat kalian yang di Bali. Mungkin menurut aku MTM worth it banget, tapi kalau kalian yang nggak butuh sekencang itu bisa ambil CBN juga, atau bisa pertimbangkan IndiHome kalau emang di tempat kalian emang nggak ada lah yang lain, cuma ada IndiHome seperti itu. Untuk istilah home, kalau kalian emang butuh banyak bonus plus-plusnya seperti video, kemudian bonus kartu, paketan setiap bulannya yang bisa di-share, ya itu mungkin bisa jadi nilai plus. Bonus TV, Android TV box juga kayak gitu, itu nilai plusnya. Kalau kalian emang butuh barang-barang itu, bonus itu bisa ambil lah Home kayak gitu. Oke, thank you udah nonton.